kebanyakan orang di bulan Ramadan ya yang pertama tidak mengejar fastabiqul khairat, hanya sekedar melepas kewajiban. Diwajibkan atas kamu berpuasa, maka puasa, sekedar dia tidak berdosa. Nah, tapi seperti apa puasanya? Kan banyak, ada juga kita dengar hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya, hanya haus dan lapar. Nah, apakah kita masuk kategori itu? Kalau masuk kategori itu kita belum fastabiqul khairat. Tapi bagaimana puasa kita, puasa berkualitas? Puasa yang benar-benar kita mengejar pahala-pahala dari berpuasa kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di Madu LCTV, Madrasah Darul Ulum Literasi Club. Ya, tentu pemirsa Madu LCTV sudah menikmati di beberapa tontonan atau tayangan yang sudah kita sajikan di podcast Madu LCTV, ya, tentang berbicara tentang edukatif, ya, informatif dan juga inspiratif tentang sosok. Tapi kali ini di bulan Ramadan kita spesial membahas tema-tema kerohanian pastinya, ya. Tapi hari ini sudah ada bintang tamu kita, Ibu Mariani SAGMA. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Darul Ulum Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Mariani. Ustazah, ya? Ustazah apa Bu nih? Suka-suka deh. Suka-suka. Tapi kayak kalau hari ini karena Ramadan dan juga kerohanian, jadi kita panggil Ustazah aja. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya cerah kali hari ini. Happy bahagia Ya. Iya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, izin Allah, sehat walafiat. Sehat. Tapi kita kali ini akan membahas tentang fastabiqul khairat, ya. Tapi meskipun tema ini dianggap umum, sering didengar, tapi kita tentu ada hal-hal yang memang kita tidak tahu apa sih sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau misalnya nih saja, apa sih sebenarnya fastabiqul khairat itu? Boleh di mukadimah dulu? Boleh, silahkan. Podcast miliknya. Soalnya nggak ada pembuka, kayaknya kayak asem udah biasa gitu. Terbuka, ya. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mina. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'. Syukur alhamdulillah hari ini kali perdana loh Bu Mina saya di sini. Oh ya, memang setelah berapa episode? Udah berapa episode, suaranya saya episode pertama. Oke, pemiliknya jadi, ya. Jadi karena sesuatu dan hal, alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita bisa ketemu. Baik, tadi mengenai fastabiqul khairat, ya. Nah, fastabiqul khairat kan kita udah biasa dengar, ya. Itu kalau bahasa kita itu kompetisi, ya, berkompetisi, berlomba-lomba, ya. Fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, berlomba-lomba dalam kebaikan seperti apa nih kalau misalnya di spesial bulan Ramadan ini? Apakah sama dengan fastabiqul khairat sebelum Ramadan gitu, atau di bulan ini? Namanya berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, namanya kebaikan itu kan banyak, ya. Everything I do about kebaikan itu kan kita berpacu untuk melakukan kebaikan itu fastabiqul khairat kalau dalam bahasa Arabnya. Okay. Tapi kok di dalam bulan Ramadan kan kita coba gunakan waktu semaksimal mungkin mengisi Ramadan itu dengan segala kebaikan. Karena apa? Di bulan Ramadan itu beda pahala yang Allah berikan dengan bulan-bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan itu dikalikan 10. Oke, digandakan, ya? Yang sunat udah seperti wajib. Okay. Nah, kalau baca Quran ini ada beberapa kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang pastinya. Pertama itu kan berpuasa. Ya, itu udah kewajiban. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pertama, puasa pasti. Yang kedua, ada apa di dalam bulan Ramadan itu? Ya, kalau puasa pun, nah kita lihat ada puasa, ada membaca Al-Quran, ada bersedekah, ada amalan-amalan sunat yang lain yang bisa kita lakukan, yang pahalanya berlipat ganda, yang nanti ditutup dengan mungkin bayar zakat, ya.
Iya. Nah, dari inti yang ingin kita sampaikan dalam Fastabiqul Khairat di bulan Ramadan ini, bagaimana kita mengisi waktu di bulan Ramadan ini. Kan kebanyakan, kita bahas pertama tadi ya, puasa ya. Kalau puasa aja kan kita masuk puasa yang mana? Puasa itu kan ada kelas-kelasnya, ada klasternya. Oh ya, Iya. gimana maksudnya nih? Ada kelas puasanya orang awam. Oke. Ya, cuma puasa tahan lapar, tahan haus, tahan hal-hal Tapi yang maksiat tetap jalan ya. itu dia. Maksiat lain tetap jalan ya. Nah, itu puasa orang awam, hanya tahan lapar, tahan haus. Tidak berhubungan, mungkin hal-hal yang itu. Tapi ada puasanya orang khawas, orang khusus. Oke. Dia bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi dia mencoba menjaga puasanya itu ya berkualitas. Nah, dari niatnya saja itu udah berkelas lah istilahnya, udah khusus, nggak membayangkan hal makan minum saja. Itu bahkan ada kelas yang lebih tinggi lagi, khawasil khawas, khususnya orang khusus. Itu udah tingkat aulia tuh. Itu Nah, ya memang. kita bisa tidurnya aja zikir ya. tidurnya aja zikir. Tingkat kedua aja tuh udah luar biasa. Nah, tapi sangat disayangkan, kebanyakan orang di bulan Ramadan, ya yang pertama tidak mengejar Fastabiqul Khairat, hanya sekedar melepas kewajiban. Diwajibkan atas kamu berpuasa, maka puasa, sekedar dia tidak berdosa. Nah, tapi seperti apa puasanya? Kan banyak, ada juga kita dengar hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya, hanya haus dan lapar. Nah, apakah kita masuk kategori itu? Kalau masuk kategori itu kita belum Fastabiqul Khairat. Tapi bagaimana puasa kita, puasa berkualitas? Puasa yang benar-benar kita mengejar pahala-pahala dari berpuasa kita itu. Ya, dari niat berpuasanya, dari yang kita saat sahur kita makannya seperti apa, sampai pelaksanaan berpuasanya kita isi dengan kebaikan-kebaikan, sampai berbuka puasa pun kita tetap menjaga. Jangan begitu kita buka puasa langsung, hayo sekarang udah bebas, merdeka, hantam semuanya. Dendam kesumat. Dendam kesumat. Akhirnya amalan yang Fastabiqul Khairat, kita ingin sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, itu nggak terlaksana karena perut udah kenyang, perut udah terisi penuh. Kalau perut udah penuh, itu ibadah susah, malas. Ya kan, kok perut udah terlalu full itu jadi malas. Makanya perut kita ini diisi dengan sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga harus ada rongga udara di situ. Itu baru nyaman kita. Tapi kok begitu buka puasa, bunyi langsung ada kolak, ada bubur, ada mie, ada semua kita hantam. Minumnya juga dengan penuh semangat. Akhirnya mau sholat maghrib entar dulu kekenyangan, mau sholat tarawih Allah nanti udah mules. Nah, enggak ada Berarti Fastabiqul ini yang Khairat. seperti itu kategori masih puasa ya bagi orang awam ya. Iya, itu puasa orang awam. Maka dibilang berapa banyak orang berpuasa dia tidak dapat apa-apa secara Kalau lain. berbuka puasa untuk orang yang agak khusus tadi gimana? Hanya sekedar. Hanya sekedar. Dia berbuka puasa hanya bisa mengisi perutnya, bisa menyangga. Dia makan hanya beberapa suap untuk bisa menyangga tulang rusuknya, untuk bisa beribadah maksudnya. Itu ada hadisnya. Tidak berlebihan, tidak terlalu kekenyangan. Atau iya. kalau misalnya habis ketika berbuka dia lakukan yang sunnah dulu. Sunnah Baru dulu. yang Yang sunnahnya apa? Sholat. Minum dulu bareng seteguk atau beberapa teguk, makan kurma 3 butir, sholat dulu. Aduh, sepertinya saya masih awam nih guys. Nah, setelah sholat maghrib baru mungkin kita makan juga sekedar. Oke. Kita kan bisa menakar tuh perut kita semana. Be'me hana punuh hana piuh. Nah, oke, dah cukup ini beberapa suap nasi, segelas minuman, ayo kita tarawih. Nah, saat tarawih kita sholat tarawih dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh khidmat, kita resapi setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, pada saat ada ceramah saat tarawih, kita niatkan i'tikaf kita di dalam masjid, ada pahalanya. Kemudian setelah itu pulang tarawih ngapain kita? Mungkin ada sedikit makanan yang agak terasa lapar,
Kita coba makan sedikit, kita tadarusan, kita mengaji. Nah, mengaji ini sudah masuk ke tahap yang kedua, fastabiqul khairat yang kedua. Tadi kualitas puasa tadi ya, yang pertama. Yang kedua kualitas baca Quran, karena di dalam bulan Ramadan itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Makanya di bulan Ramadan kita coba baca Quran sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, bukan hanya banyak tapi salah tajwid itu juga nggak bermakna. Membaca Al-Qur'an dengan tahsin yang bagus, dengan cara bacaan bagus, makhrajal hurufnya bagus. Nah, kalau bisa kita pahami lagi arti-arti kata-katanya, sungguh luar biasa. Artinya tidak mengejar khatam, tetapi kita kepada kualitas bacanya. Kualitas baca, minimal yang kita baca itu benar. Kejar khatam berkali-kali, tapi yang kita baca salah, malah berdosa. Ya. Nah, baca slowly but sure. Yakin apa yang kita baca, benar yang kita baca, insya Allah berbuah pahala. Karena membaca Al-Quran itu dikatakan huruf demi huruf yang kita baca itu bernilai pahala. Satu huruf aja 10 pahalanya. Bayangkan kita satu hari, kalau kita punya target one day one juz, subhanallah, kalau mau kita kalkulasikan berapa pahala mau kita dapat itu. Subhanallah ya. Nah, maka dikatakan alif lam mim itu bukan satu huruf. Bukan itu pahalanya jadi satu, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan dari bismillah aja berapa huruf yang kita baca. Belum lagi jadi, ayat demi ayat. Pahala dalam membaca Al-Quran itu bukan pada satu ayat, tetapi satu hurufnya. Satu hurufnya aja udah dinilai 10. Bayangkan berapa huruf yang kita baca setiap hari kalau memang kita punya target one day one juz minimal ya. Ada yang one day 3 juz, ada juga. Makanya itu fastabiqul khairat itu hari-hari isi dengan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Oke, itu yang kedua. Fastabiqul khairat dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga? Yang ketiga, bersedekah. Ya, sedekah, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Itu juga kan karena bulan Ramadan ini kan sebenarnya hikmah di bulan Ramadan berpuasa ini kan kita ingin ikut merasakan penderitaan orang lain. Ya kan? Orang yang susah itu gimana ya? Makan sehari ada, sekali tidak, atau sehari cuma sekali. Kita cuma sekali yang nggak makan di bulan Ramadan. Siang harinya? Pagi ada, sahur, malam ada, saat berbuka. Siang hari cuman sekejap kita nggak makan. Itu yang dicoba sedikit Allah rasakan ke kita. Laparnya tuh seperti apa ya? Bayangkan orang lain yang nggak makan, yang cuma makan sehari sekali. Nah, itulah kita disuruh rasakan gimana penderitaan orang. Itu ada nilai sosial di situ. Makanya disuruh kita bersedekah. Bersedekah ya, jadi perbanyak bersedekah di mana aja sebenarnya, yang penting istiqomah ya. Istiqomah, itulah. Kalau misalnya tarawih atau setiap hari itu siapa aja kita ketemukan, sedekah ya. Iya. Kalau nggak ketemu orang susah, ketemu orang kaya nggak apa-apa. Kita disedekahin kali ya. Disedekahin kali ya. Terus yang lain misalnya ada fastabiqul khairat lain. Khairat. Tadi sedekah, terus habis itu yang besarnya. Dalam hari kesan kita bekerja aja itu kan fastabiqul khairat. Niat kita bekerja itu untuk apa? Nah, ini dia ada apa permasalahannya gini nih Ustazah. Oh, kalau misalnya Ramadan itu kan ada orang-orang yang memang bekerja keras gitu sampai dia batalkan puasanya atau tidak berpuasa. Ada orang yang mengatakan bahwa ngapain nih kerja keras mulu di bulan Ramadan aja, nggak fokus ibadah aja gitu. Padahal kan kerja juga ibadah. Iya. Itu gimana? Jadi macam-macam model orang. Ada orang yang bekerja, dia fokus. Itu kok kerjanya lepas ya. Beda kita yang kerja di bawah pemerintah atau di bawah orang lain lah istilahnya. Kita sebagai pekerja gitu. Itu memang harus kita lakukan pekerjaan dan niatkan itu karena Allah semuanya. Kita ingin, mungkin kalau kita perempuan ingin membantu ekonomi keluarga, mungkin membantu suami kita, mungkin kan. Apalagi kalau memang sendiri itu untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Nah, ada model orang yang kerja lepas misalnya. Dia fokus bekerja di 11 bulan. Khusus di bulan Ramadan dia stop semua pekerjaan. Padahal orderan bulan Ramadan itu sangat banyak. Misalnya di rumah makan, atau di pakaian, atau di hal-hal yang lain. Dia kerja tuh 11 bulan. Begitu masuk Ramadan stop order. Dia nggak buka orderan. Dia ingin fokus. Itu udah kelas khawas itu.
kelas nomor 2 itu, bukan lagi kelas Oke. orang awam. Dia tutup semua, saya ingin ibadah khusus di bulan Ramadan. Oke. Ada seperti itu. Ada juga yang menspesialkan bulan Ramadan ya, artinya daripada pekerjaannya. Tapi daripada ada juga pekerjaan. orang yang susah banget kan, mungkin uang aja nggak punya, itu tapi lain harus lagi. bekerja keras, artinya berbanding terbalik Iya, ya. itu kan tergantung keadaan ya. Keadaannya. Bisa ada orang yang memang harus bekerja, bahkan dia harus kerja keras di bulan Ramadan, misalnya tukang bangunan. Atau tukang apa ya? Banyak lah ya. Banyak yang harus menguas buru-buru kasar. buruh kasar. Itu dia harus bekerja. Nah, syaratnya apa? Dia harus tetap bangun sahur, dia harus tetap niat berpuasa, dan dia harus tetap berpuasa. Nah, apabila dalam perjalanan berpuasa dia tengah hari, panas sekali, dia seorang tukang, panas sekali cuaca. Nggak sanggup gitu ya. Itu betul-betul, ya Allah, saya nggak sanggup lagi, ya Allah. Nggak sanggup lagi, memang kan dia harus bekerja, tapi dia kondisinya dengan berpuasa, dia tidak sanggup lagi berpuasa. Itu masih Allah izinkan untuk berbuka, tapi dia harus ganti di hari yang lain. Oke, jadi bisa berbuka lah ya. Bisa berbuka, tapi betul-betul udah darurat ya. Darurat, tapi maaf. Tapi yang paling penting niat awalnya. Awal dia harus berusaha berpuasa, dia harus berpuasa dulu. Toh di perjalanan nggak sanggup. Nah, kalau di diet kan nggak kok apa sih, kok saya aja lupa ayatnya. Kalau kamu dalam perjalanan, kok nggak sanggup dalam perjalanan, silakan. Awala safarin faidatu min min ukhar ya. Kamu silahkan kamu berpuasa kok dalam perjalanan. Itu bagi orang yang susah perjalanannya. Misalnya orang mabuk darat kayak saya tuh ya. Kok udah jalan itu seminggu sebelum jalan, hari ini udah mual itu. Saya mau pulang kampung minggu depan. Sekarang udah bawa mobil. Udah mules, udah mual. Begitu hari H tetap harus puasa dulu di perjalanan. Akhirnya muntah itu silakan berbuka. Tapi kok perjalanan kita aman-aman aja dengan kendaraan sendiri, kita bisa berhenti di mana aja, kita sanggup berpuasa, ya silakan lanjut. Walaupun ayat mengizinkan, boleh kita berbuka. Artinya di bulan Ramadan ya pemirsa Madu LCTV, kita tidak bisa menilai bagaimana seseorang ya, karena ada orang yang bekerja keras tapi dia berbuka, tapi kita bilang beliau tidak berpuasa, ini malah justru pahalanya ke dia ya. Jadi istilahnya itulah tergantung keadaan. Sangat dijaga ya. Ada nggak sih Nil saja, maksudnya ketika kita sudah fastabikul khairat nih di bulan Ramadan, udah baca Al-Quran, misalnya udah khatam berkali-kali, kemudian bersedekah juga, kemudian lah beramal lah semua semaksimal mungkin, dan ada nggak satu maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan itu menghapus semua dosa itu? Menghapus semua pahala itu, ada nggak? Kan banyak nih. Ngeri sekali. Ada. Bukan maksiat, itu murtad itu menghapus semua itu. Murtad ya? Kok murtad semua amalan dia terhapus dari nol lagi. Kok dia murtad, nggak ada lagi perhitungan tuh nggak ada lagi. Itu yang akan menghapus. Tapi kok dosa-dosa yang lain mungkin masih bisa dimaafkan sama Allah, dengan catatan kita taubat. Taubat, harus taubat. Kita khilaf melakukan suatu kemaksiatan, tobat, nggak berarti harus dihapus yang lain kan, tapi kok murtad itu terhapus. Seperti itu. Jadi udah, memang kalau misalnya ada juga misalnya pahala-pahala yang memang ngalir kepada orang lain, seperti membicarakan orang lain di bulan Ramadan ya. Nah, ini pahala-pahala yang harus kita rawat dan kita jaga nih teman-teman, apalagi di bulan Ramadan, karena memang sangat mudah kita melakukan kebaikan, mudah juga melepaskan pahala-pahala yang sudah kita ambil ya. Menjaga pahala puasa ini berat. Kadang-kadang nggak sengaja udah ngomong ke orang lain. Itu yang betul-betul harus sadar. Gibah sih enggak, tapi ngomong orang iya. Enggak, fokus grup diskusi. FGD bahasa kadang-kadang itu memang agak sulit ya. Sulit, tapi itulah saling mengingatkan. Kadang-kadang siapapun kita kan, lagi ngomong-ngomong enak-enak kita membahas sesuatu, teromong ke orang lain, sesuatu kekurangan orang lain. Itu salah satu dari kita harus saling mengingatkan. Kok kita memang sayang sama sesama kita. Masya Allah. Stop langsung. Stop. Jadi sebenarnya paling enak nih orang yang digibahin padahal ya. Iya, dia dapat pahala. Orang yang digibah itu dapat pahala dia. Jadi nggak bermakna di dunia, jadi, tapi dapat pahalanya. Jangan marah kita kok digibahin sama orang. Jangan marah. Malah ayo gibahin kita. Kita dapat pahala. Bahkan kok dia kita dapat pahala. Bahkan kan orang yang gibahin kita kok dia nggak punya bekal apa-apa, dosa kita untuk dia loh. Oh ya. Maka bahaya sekali itu. Ya. Bahaya ya. Ijtanibu katsiran minadz dzan fa innadz dzanni ismun.
Nah, Masya Allah. Itu ghibah yang itu agak susah sebenarnya mungkin bagi perempuan, susah sekali ya. susah sekali Kalau makanya ada yang betul-betul, apa tuh? Keponya paling nggak tinggi-tinggi. tapi tuh ghibah itu kan kalau lari ke ghibah karena bulan puasa kan harus kita jaga ya. Iya, itu. Itu menjaga pahala puasa itu fastabiqul khairat itu perjuangan juga loh. Untuk menjaga pahala puasa jangan sampai kita cuman termasuk yang kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas tadi, cuma puasa tahan lapar tahan haus, tapi lain kita nggak dapat. Aduh, ini betul-betul siraman Nah. rohani ya pemirsa Madu LCTV. Jangan-jangan kita memang berpuasa tapi tidak ada tersisa pahala puasa kita karena memang dosa-dosa yang kita lakukan juga sebanding dengan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Hanya sekedar lepas kewajiban. Sebenarnya gini, ada surat Al-Baqarah ayat 48, ya semoga nggak salah ya. Itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Nah, ini kaitannya dengan ayat pembahasan kita hari ini. Zalika huwal fadlul kabira, fadlul kabir. Jadi gini dikatakan, summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ya, istafaina kepada orang yang kami pilih. Nah, Allah kasih kitab, Allah kasih pedoman, Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan tadi kan. Nah, kita pelajari, kita tahu, udah kita pelajari itu Al-Quran itu. Kita udah tahu inti umum Al-Quran, kita udah tahu. Nah, faminhum zalimun li nafsi, tapi di antara kita itu ada yang nggak mau peduli. Itu zalimun li nafsi itu menzalimi diri sendiri. Tahu kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal. Tahu kita mana boleh, tidak boleh, tapi tetap kita lakukan. Misalnya orang yang tidak berpuasa, tahu ini bulan puasa wajib kutiba alaikumusiyam, wajib kita berpuasa, tapi dia sengaja nggak berpuasa. Apa dia nggak tahu hukumnya berdosa? Tahu dia. Nah, itu dia zalimul nafsi. Dia telah mendalimi diri sendiri, bukan nggak tahu, tapi nggak mau dia lakukan. Nah, itu perintah tadi. Yang kedua, muqtasid. Muqtasid itu pertengahan. Ada orang yang mau menjalankan, tapi kadang-kadang maksiat juga dia lakukan. Itu yang tadi. Sebanding ya? Iya. Jadi perintah dia lakukan, larangan juga dia lakukan. Itu muqtasid. Nah, ada yang ketiga, yang tadi. Wa minhum sabiqum bil khairat. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Biiznillah atas izin Allah. Semoga kita termasuk yang terakhir. Ini dia ya, yang fastabiqul khairat. Nah, kita bukan hanya tahu, tapi paham, tapi melaksanakan dan menyampaikan ke orang lain. Masya Allah. Itu yang fastabiqul khairat. Sama Madu LCTV pembahasan kita hari ini ya tentang fastabiqul khairat. Tentu banyak hal-hal yang memang bisa kita ambil ibrohnya dari penyampaian Ustazah tadi. Tapi untuk closing statement nih Ustazah, karena waktu kita sangat terbatas. Apa nih yang mau disampaikan kepada pemirsa Madu LCTV terkait tentang fastabiqul khairat? Silahkan Ustazah. Ya. Bulan Ramadan, bulan saatnya kita berfastabiqul khairat. Karena setiap amalan itu dinilai pahala berganda oleh Allah. Ayo puasa dengan sebenar-benar puasa, bukan hanya tahan lapar dan haus saja. Tingkatkan kualitas puasa kita. Seperti yang kita bahas di awal tadi, kan? Kemudian ayo baca Quran dengan tingkatkan, kok tadinya cuma sekedar baca-baca, sekarang baca dengan sebenar-benar bacaan. Kalau perlu ada yang simak. Kadang-kadang kita pas saat membaca itu nggak tahu di mana salah kita. Ha jadi jadi ka, kadang-kadang jadi salah-salah huruf. Jadi karena baca Al-Quran itu salah huruf, salah arti jadi berdosa jadinya. Kita mau cari pahala jadi cari dosa. Nah, ayo tingkatkan kualitas puasa, tingkatkan kualitas baca Al-Quran. Nah, kemudian tingkatkan sedekah. Ya, ayo lakukan itu. Niatkan setiap apapun yang kita lakukan menjadi nilai ibadah. Itulah fastabiqul khairat. Ayo. Baik. Berlomba-lomba terus dalam kebaikan. Apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala.
semua karena Allah. Amin. Baik, terima kasih Ustazah atas waktunya. Sangat banyak nih pencerahan dari Ustazah ya terkait tentang Fastabikul Khairat ya. Saya saja mungkin masih di level dasar kalau misalnya dilihat dari penjelasan Ustazah tadi kayaknya. Saya juga belum tentu. Level paling dasar, Semoga. Masya Allah. Semoga kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebaikan, dan juga saling mengingatkan ya Ustazah Iya, ya, itu jika pasti. ada salah tentunya, apalagi di bulan Ramadan penuh keberkahan, dan juga semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Amin Ta'ala. ya Allah. Jangan lupa ya pemirsa Madu LCTV, spesial Ramadan, tonton terus podcast kita di setiap hari Rabu pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan like, share, and subscribe agar kita terus termotivasi untuk berbagi kisah-kisah inspiratif, informatif, dan juga edukatif untuk para pemirsa Madu LCTV juga. Baik Ustazah, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga lain waktu kita bisa berdiskusi di tema yang Tema yang berbeda. lain insya Baik, Allah. saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.